Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Saifunijar dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan penghantar manajemen dan bisnis tentang materi directing. Directing adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, sarana perintah-perintah agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju yang telah ditetapkan semula. Dalam pembahasan mengenai directing ini, ada beberapa hal yang harus dibahas, yaitu tingkah laku manusia, hubungan manusia, motivasi, kepemimpinan, komunikasi. Perilaku manusia. Masalah directing berkaitan erat dengan manusia. Oleh karena itu, kita harus mempelajari perilaku manusia. Dalam hidup berkelompok, manusia mempunyai perbedaan, yaitu berbeda jenis, kelamin, usia, pengalaman, agama, perbedaan kepentingan, tetapi juga mempunyai persamaan, seperti persamaan kehubungan untuk makan, minum, melanjutkan keturunan, keamanan, dan lain-lain. Mengenai tingkah laku manusia ini, salah satu teori yang kita kutip sebagai dasar adalah teori yang dikemukakan oleh Douglas MacGregor yang dikenakan dengan teori X dan Y. Teori X beranggapan bahwa karyawan itu rata-rata malas dan tidak suka bekerja. Umumnya karyawan tidak berambisi dan menghindari dari tanggung jawab. Karyawan lebih suka dibimbing, diperintah, dan dikendalikan. Karyawan lebih mementingkan diri sendiri dan tidak mempedulikan sarana organisasi. Tipe kepemimpinan teori X adalah otoriter. Kemudian teori X beranggapan bahwa karyawan rata-rata rajin bekerja. Karyawan dapat memikul tanggung jawab. Karyawan selalu berusaha untuk mencapai sasaran organisasi dan mengembangkan diri untuk mencapai sasaran. Karyawan selalu berusaha untuk mencapai sasaran organisasi dan mengembangkan diri untuk mencapai sasaran. Tipe kepemimpinan teori Y adalah demokratis. Hubungan manusia. Hubungan manusia adalah hubungan antara orang-orang yang dilakukan dalam organisasi. Jadi bukan hubungan dalam arti kekeluargaan. Hubungan ini tercipta serta didorong oleh kebutuhan dan kepentingan yang sama. Misalnya, untuk memperoleh pendapat, keamanan, kekuatan, dan sebagainya. Dalam kehidupan organisasi harus didasarkan atas kebutuhan, kepentingan, hormat menghormati, kerjasama untuk mencapai tujuan. Kerjasama akan tercipta dengan baik jika ada pengertian kebersamaan, saling menguntungkan, dan adanya kesediaan untuk mengorbankan sebagian dari kepentingan masing-masing. Motivasi. Motivasi dapat bersumber dari dalam diri sendiri dari orang lain. Motivasi adalah usaha atau kegiatan dari manajer untuk dapat menimbulkan atau meningkatkan semangat dari kegairahan kerja dari para pekerja ataupun karyawan. J.R. Terry mengemukakan bahwa motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan apa yang mendorong seorang untuk bekerja. Menurut Peterson dan Plowman mengatakan bahwa orang mau bekerja karena yang pertama, keinginan untuk hidup. Manusia bekerja untuk dapat makan, minum, kebutuhan biologisnya. Keinginan untuk memiliki sesuatu. Keinginan akan kekuasaan. Menurut Abraham H. Maslow, orang mau bekerja karena ingin memenuhi berbagai macam kebutuhan, di mana kebutuhan manusia itu berjenjang-jenjang. Artinya, bila kebutuhan yang pertama telah dipenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua menjadi yang utama. Dasar teorinya adalah manusia adalah makhluk yang berkeinginan, kemudian suatu kebutuhan yang telah
dipuasakan tidak menjadi motivator. Suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak menjadi motivator bagi pelakunya. Hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang menjadi motivator. Kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki kepemimpinan. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam membahas kepemimpinan, yaitu leader adalah orang yang membimbing dan mengarahkan orang lain. Leadership adalah seni atau proses mempengaruhi orang lain agar mereka mau bekerja dengan giat ke arah pencapaian tujuan. Guattari mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan yang mempengaruhi orang-orang agar supaya bekerja dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, leadership mempunyai kunci dalam manajemen. Komunikasi bukan hanya sekesar sebagai proses pemberitahuan dari suatu pihak ke pihak yang lain, yang dapat berupa rencana-rencana, instruksi-instruksi, petunjuk-petunjuk, sarana-sarana, dan sebagainya. Oleh karena itu, apabila seorang mengirimkan surat, menempelkan pengumuman, menelpon, dan sebagainya, maka orang tersebut telah menganggap dirinya melaksanakan komunikasi. Jadi, komunikasi yang dimaksud di sini adalah jalinan pengertian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, sehingga apa yang dikomunikasikan dapat dimengerti, dipikirkan, dan akhirnya dilaksanakan. Peminahan pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang digunakan dalam percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, dan lain-lain. Proses komunikasi. Dalam proses komunikasi terdapat tahapan-tahapan di mana suatu gagasan atau pengertian dikirimkan dari sumbernya sampai gagasan atau pengertian tersebut dijalankan oleh orang yang menjadi sasaran komunikasi. Tahapan-tahapan komunikasi. Yang pertama, tahapan ide. Proses menciptakan gagasan atau informasi yang dilakukan oleh komunikator. Kedua, tahapan encoding. Tahapan semua gagasan atau informasi disusun dalam serangkaian bentuk simbol atau sandi yang dirancang untuk dikirimkan kepada komunikasi dan juga pilihan saluran media komunikasi yang akan digunakan. Ketiga, tahapan pengiriman. Pengiriman pesan dapat dilakukan dengan berbicara, menulis, menggambar, dan bertindak. Keempat, tahapan pengiriman. Penerimaan pesan dapat melalui proses pendengaran, membaca, atau kelima, tahapan decoding. Pesan yang diterima diinterpretasikan, dibaca, diartikan, dan diuraikan secara langsung atau tidak langsung melalui proses berpikir. Keenam, tahapan feedback. Penerimaan akan menyampaikan berita balasan yang ditunjukkan pada pengirim. Saluran komunikasi dalam organisasi. Komunikasi internal. Komunikasi antara para anggota organisasi terdiri dari komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, komunikasi diagonal. Kemudian komunikasi eksternal, komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Komunikasi ini terdiri dari dua jalur secara timbal balik, yaitu komunikasi dari organisasi kepada khalayak dan khalayak kepada organisasi. Jadi, komunikasi berfungsi sebagai pemberi perintah, menyampaikan informasi, memberi laporan, dan juga memberi sarana atau nasihat untuk orang lain. Unsur-unsur komunikasi. Unsur komunikasi ada 4 poin. Giver atau komunikator, orang yang menyampaikan ide atau pesan. Pesan informasi atau ide. Saluran alat yang dipakai untuk komunikasi.
feedback atau action, reaksi yang diberikan oleh receiver atau penerima. Syarat komunikasi yang baik. Komunikasi harus mudah dimengerti, jelas, tegas, dan singkat. Komunikasi harus lengkap. Kemudian komunikasi harus tepat waktu. Komunikasi menggunakan media yang tepat. Komunikasi harus timbal balik. Komunikasi perlu memperhatikan situasi dan kondisi. Komunikasi perlu menghindarkan kata-kata yang kurang enak atau kurang baik. Hambatan-hambatan terhadap komunikasi efektif. Yang pertama, hambatan organisasi ini terdiri dari tingkat hierarki atau hierarki, wewenang manajerial, spesialisasi. Kedua, hambatan antar pribadi, persepsi selektif, status atau kedudukan komunikator, keadaan membela diri, pendengaran lemah, ketidaktepatan menggunakan bahasa. Peningkatan komunikasi yang efektif dalam organisasi. Manajer harus dapat meningkatkan efektif komunikasi dalam organisasinya. Untuk dapat mengatasi kesulitan, ada beberapa cara yang perlu dilakukan. Contohnya, meningkatkan kesadaran anggota organisasi akan pentingnya kebutuhan komunikasi. Penggunaan umpan balik atau komunikasi dua arah. Menjadi komunikator yang lebih efektif, membuat pedoman komunikasi yang baik. Komunikasi diartikan sebagai penyampaian warta dari pihak yang satu kepada pihak lainnya, bertujuan menjalani pengertian yang baik antara si pemberi warta dan orang yang menerima warta. Jadi komunikasi yang dimaksud di sini adalah jalinan pengertian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, sehingga apa yang dikomunikasikan dapat dimengerti, dipikirkan, dan akhirnya dilaksanakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.